kebutuhan pengusaha batako dan paving. Kalau Anda butuh batako atau paving, nanti tulis di tag, ada bawahnya. Teleponnya Pak Mas kita kasih di sini. Kalau Anda butuh batako atau materialan apa aja, bisa hubungi Pak Marzuki. Oke. Hari ini saya langsung ke Pak Marzuki. Sportif ya, sportif dalam artian kekurangannya Hino itu apa, kelebihannya itu apa, kekurangannya Canter itu apa, kelebihannya apa, kekurangannya Isuzu itu apa, kelebihannya apa. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangan, tidak mungkin lah namanya unit yang sempurna itu tidak ada, pasti punya kekurangan, walaupun hanya sedikit, pasti ada kekurangannya. Ya kalau kemarin review kekurangannya Canter itu satu, harganya mahal. Nah, itu aja katanya satu ya, yang HD ya, yang HD. Kalau yang 125 PS itu kalah sama Hino. Kalah jauh memang. Kita nggak ngomong 125 PS itu sudah lewat itu ya. Kita ngomong yang 130 HD PS HDX sama Isuzu Giga. Pak Marzuki, monggo. Kekurangannya Hino. Kekurangannya Hino itu di as. As sekarang. Dulu istimewanya paling bagus. Itu Dutro, asnya paling besar. Sekarang kekurangannya as roda. Kalah ini as. As roda gampang patah sekarang ya. Atau mungkin nggak patah, cuma kalah ya sama DX. Ya dipakai kebet, pakai sering putus ya. Sering putus ya. Atau lagi kekurangannya 1, 2, kekurangannya apa Hino? Dutro ya sama katanya sama aja di as gitu ya. Ya, kalau yang kemarin reviewnya itu rodanya baut roda cuma 5. Masalah nggak itu baut roda 5? Enggak masalah. Oh, enggak masalah. Soalnya ada yang kemarin ngomong baut roda 5 itu masalah. Enggak masalah sama sekali. Baut roda 5 itu enggak masalah, Bro. Nggak ada masalah sama sekali. Apalagi Pak Marzuki? Ya kira-kira ya cuma di as ya, nek Dutro. Ya, kelemahannya. Sama tampilannya ya kurang menarik gitu. Nek buat aku sih bagus sih, udah bagus ini nek Dutro. Tampilannya kabin? Pilih bagus. Soalnya kabin ini depannya ada tulisan nanti Dutro timbul. Ada tulisan Dutro tapi agak muncul. Yang baru yang 2021. Yang baru, oh iya yang baru. Sama ya. Hino juga sudah ada telematik. Nek buat aku sih sama, nek buat aku enggak masalah. Tapi Hino yang baru ini ada kelebihan telematik. Jadi itu GPS, ada GPS-nya. Cuma dia itu bisa menentukan apa namanya, ada zona, geozone namanya. Dia menentukan zona, ditentuin mau truknya itu jalannya dibatasin nih. Dibatasin radiusnya 30 km cukup. 30 km enggak bisa jalan. Ada report, tapi reportnya nanti keluar di laptop ya, di setting atau di HP. Reportnya itu ada. Jadi telematiknya Hino itu report itu ada. Reportnya itu istilahnya kalau geozone, lokasi-lokasi yang batasan lokasi, terus kendaraan itu jalan atau off itu ada semua. Nanti session selanjutnya tak jelasin, ada video tentang telematik. Canggih. Punyanya Hino lebih canggih. Terus waktunya servis ada nanti muncul semua, terus sopir itu juga ada penilaiannya dari HP. Kelihatan nih sopirnya kerjanya bagus apa enggak. Jalannya berapa kilometer per jam itu ada. Dutro. Di Hino telematik itu sekarang ya saya. Ya, yang sekarang ada telematik. Jadi apa namanya? Lebih istilahnya teknologinya lebih bagus lah. Nanti orang sopirnya mau mampir ke warung kelihatan deh ya, kamu di warung lama-lama ya. Jalannya nggak beraturan, ngebut-ngebutan kelihatan. Nanti ada skor nilainya juga di telematik. Nanti bisa dijelasin semua sih nanti session selanjutnya. Ini kita ngomong di kekurangan dan kelebihan. Sekarang kelebihannya HDX itu apa? HDX sih buat saya sekarang istimewa ya, Pak. Wah, istimewa. Asnya sudah besar asnya. Asnya sudah besar. Terus tariannya barang juga enak ya nek Mitsubishi sekarang. Sekarang dia gear rasionya 3,6 6,6. Ya nek sekarang nek buat aku sih Mitsubishi yang di atas buat aku. Spesial ya? Spesial. Nah, karena harganya mahal, Pak. Karena dia market leader. Ya mau nggak mau kita sportif sih. Yang namanya Canter itu di seluruh Indonesia itu dia itu market leader. Kelasnya kategori 2 yaitu semua truk itu market leader, penguasanya adalah si kuning Mitsubishi ya. Kalau yang besar kategori 3 itu yang tronton, Hino lah penguasanya ini.
Jadi kalau penguasa untuk minibus itu kayak apa Elep. yang buat apa travel itu. Charteran ya istilahnya ya. Nah, charteran atau buat travel itu nomor satunya itu punyanya Isuzu. Isuzu. Dia sudah menguasai hampir 90%. Jadi semua konsumen di seluruh Indonesia hampir rata-rata kalau mau minibus itu pasti belinya di Isuzu itu. Hino juga pasti sudah buat produk baru. Nah, apa namanya? SDB L sama SDB. Itu untuk khusus untuk minibus ya. Oke. Kelebihannya Canter ini udah lebih semua berarti. Sudah istimewa di atasnya buat aku sudah di atas ya nek Canter. Enggak ada kekurangannya ya. Enggak ada. Enggak ada kekurangannya. Aduh Susan. Oh, wis kalah tok Hino wis kalah aku Hino ya. Kalah tok wis gak masalah kalah. Memang kalah. Kalau saat ini X-Power-nya kita kalah dengan HDX-nya Mitsubishi. Kalau Isuzu itu memang bagus. Sing enggak mereka bagus itu cabine kurang bagus sih. Kotak. Cabine kayak banci gitu kan. Kayak mobil banci. Ya, itu. Cuma angkatannya sudah bagus. Mulai AC bagus. Ya kelemahannya di cabin sampai delay getas. Kayak buat roda pelek getas. Berarti sering putus biasanya. Underdeal. Tapi kelebihannya satu ini saya selesai ini. Jadi kelebihannya Hino itu yang jelas satu. Dia itu saat beli baru ada free service sampai 60.000 km, yang lain tidak ada nih. Jadi service plus spare part mulai filter oli, filter udara sampai olinya sampai 60.000 km itu di cover sama HMSI. Jadi enggak kalau mau beli Hino kalau 60.000 km jalan deket-deket 2 tahun itu enggak perlu mikir servis. Mikir oli. Enggak mikir servis spare part, enggak mikir. Yang yang dipikirkan adalah tentang jalannya maksimal gimana. Nenek tempatnya servis jauh. Ya bisa nanti kita storing, nanti ada mekaniknya ke sini, jadwalin storing namanya. Enggak perlu kita ke sana, nanti mekaniknya yang ke sini. Jadi namanya ada storing. Storing itu mobil storing nanti servisnya di rumah ditentuin, dijadwalin kapan mau servis biar mobil storingnya ke sini. Cuma ada kalau jauh di atas 15 km itu kena biaya cas. Biaya transport lah, tapi bensin, solar ganti solar lah. Tapi kan daripada kita servis di luar lebih mahal itu biaya bensin, biaya solarnya hanya berapa sih? Kan ya itu sih kelebihannya Hino. Di telematiknya dia lebih bagus. Yang pertama, yang keduanya itu servisnya, free servisnya paling bagus di kelasnya. Yang lain enggak tahu ya. Yang jelas saya baca kayak nggak ngomong sih. Nanti khawatir salah. Yang jelas Hino free servisnya paling bagus. Kita ada 60.000 km atau 2 tahun free service dan spare part. Lebih bagusnya AC diganti besar. Nah ini sudah ada wacana asnya ini mau dirubah sama Hino. Kalau as berapa sih? Tak gantiin nih mau besar. Ini pesan ada yang lebih besarin ada kok. Atau mungkin pesan sendiri juga ada. Tapi dibikin besar enggak ganti bumbungan ya? Enggak, nanti ada diatur sendiri sama mekaniknya. Ada yang sudah ganti sih ada. Cuma skop untuk tenaganya sih, kata yang ngomong kemarin tenaganya itu yang paling bagus punya Hino. Iya. Sama Dina kok gak podo piye tariane? Loh, sebenarnya sama. Cuma beda tahun. Kalau tahunnya sama antara Dina dan Hino itu sama. Sama tariane. Sama, memang kita Dina dan Hino itu saudara kembar. Satu ibu, satu bapak, bukan bapak tiri atau ibu tiri. Jadi Hino sama Dina itu persis sama, tidak ada bedanya. Cuma mereknya hanya beda di merek, satunya mereknya Toyota, satunya mereknya Hino gitu. Kekurangannya apa? Kekurangan Hino. Kekurangan Hino ya nek buat aku ya ning as ya. Ning as buat aku. Kalau secondnya jualnya murah ini? Jualnya ya standar ya, tergantung perawatan sih sebenarnya. Kalau perawatannya bagus, otomatis Hino secondnya juga bagus. Apalagi itu. Mohon pamit rumiyin. Oke. Iya, Mas. Ya. Oke. Apalagi Ya, Pak, cacat Hino ae gak apa-apa. Hino dielek-elek aja Hino. Tapi memang Pak Marzuki ini spesialis Hino deh. Seneng, paling Hino seneng. Nek buat aku sih jarang dandan juga jarang bandel. dandan. Mau truk paling bandel itu Hino sebenarnya.
truk paling bandel Hino. Kenapa sih Hino murah? Rata-rata di tambang itu murah karena mereka makainya nggak dirawat sih. Mereka ambil untungnya aja. Tapi kita ngomong Hino ya, kita harga sih. Saya mau beli Hino 9 ya, 10 ya. Saya Canter cuma dapat 9. Kita hitung. Saya beli Hino dapat 10, tapi beli Canter dapat 9. Satu unit itu untung berapa ratus ribu per bulan. Belum satu unit itu untung berapa juta per bulannya. Selisih itu karena muatan sama, harga muatan sama sih. Kalau beli mahal-mahal ngapain? Harga muatan sama, muatan satu truk satu kali rate berapa? Namanya 200.000. Canter harganya mahal, Hino harganya murah. Toh harganya apa namanya? Istilahnya muatan, harga muatan sama. Ngapain beli Canter kan gitu katanya. Tapi ya itu loh nggak tahu. Namanya favorit orang suka itu beda. Ada Canter mania itu banyak juga sih. Hino lover juga banyak. Dengan ini termasuk Hino lover Pak Marzuki ini. Ini mau beli tronton ya. Apalagi Pak Marzuki? Ya, saya kira cukup begitu. Oke. Tidak ada keluhan lagi kira-kira ya. Cuma di A sih kira-kira. Ya, jadi ngobrol santai ya. Jadi kalau Hino asnya aja sih. Asnya aja nih buat aku loh. Asnya aja, Canternya masalah onderdilnya kita sudah oke. Isuzu kalahnya di onderdil berarti ya. Iya, Isuzu kalahnya di onderdil atas berapa? Nek Giga sekarang jadi kabinnya bagus yang dhisik kok. Bagusnya macan ya. Bagus yang macan. Orang lebih suka macan. Macan. Ya wasi bareng ya pantas ganteng ya macan. Cuma Giga banci gitu ya. Banci ya. Jadi banyak sih yang ya ini plus minus ya. Orang mau beli tentuin lah. Kalau Anda mau beli Hino, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kalau Anda mau beli Canter, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Mau beli Isuzu, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Monggo kalau beli yang jelas orang beli itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Ada yang butuhnya itu pakai gaya, ada teman-temannya Canter mania beli Canter, ya kan? Iya. Ada yang karena memang butuh dapat uang. Kalau jagonya nyari duit itu sudah ada sponsornya. Hino jagonya nyari duit itu Hino. Ya. Oke, itu aja sih. Mungkin ya jangan lupa nanti kalau pesen batako atau pesen paving ya. Nomornya tulis di bawah ini ada Pak Marzuki 081 teng. Ya kan nanti ada di bawah sini. Kalau yang mau pesen batako untuk wilayah Tuban, Bojonegoro, Lamongan bisa, Bapak. Ada batako, ada paving, apalagi Pak Marzuki? Gorong-gorong. Pasir semuanya lah. Untuk material-material yang dibutuhin, monggo bisa telepon di Pak Marzuki di bawah ini, nanti saya edit di 081 titik. Oke, itu aja. Di kelebihannya Hino itu ada telematiknya, Hino telematik namanya, lebih canggih lah secara teknologi untuk dan lain-lainnya. Untuk kelebihan yang kedua, free service spare partnya untuk setelah beli itu lebih bagus daripada yang lain. Kelemahannya di as roda. Untuk Canter nih kekurangannya cuma satu, harganya mahal. Nggak ada lain katanya. Semua orang bilang gitu. Canter kelemahannya cuma satu sih, harganya mahal. Iya. Yang ketiga, Isuzu itu kelemahannya di spare partnya, di onderdilnya katanya kurang bagus. Itu aja sih. Cuma ya sering gampang putus misalnya. Gampang putus mulai asnya atau dan lainnya, pir-pirnya dan lain katanya gampang putus sih. Itu aja sih. Di kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih dari saya Cak Banu Hino. Nanti untuk review selanjutnya kita VS apalah terserah. Ini real, bukan rekayasa ya. Bukan mengada-ngada apa namanya. Kita ngomong Hino jeleknya gini enggak, kita real karena saya sendiri orang Hino yang ngomong Pak Marzuki sendiri ngerti elep, pernah punya elep, punya Canter dan punya sekarang masih punya Hino. Oke, terima kasih semuanya. Ingat, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Karena hidup cuma sekali, buat apa kita bersedih. Yang penting kita itu harus selalu bahagia dan selalu bersyukur. Terima kasih dari saya, Cak Banu Manusia Merdeka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.